Ini ada ya penjelasan lebih detailnya ada di buku ya. Kamu tinggal baca lagi ya. Proses pendirian koperasi ya dari awal sampai akhirnya koperasi diakui atau disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Koperasi ya. Baru boleh menjalankan kegiatannya ya, baru boleh melakukan kegiatan usahanya. Nah, ada sedikit beberapa di sini yang belum disampaikan kemarin ya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi. Jadi ini sebagian kemarin juga saya udah ceritakan lah ya, udah jelasin lah ya. Jadi yang mempengaruhi koperasi itu berkembang atau tidak sebagai badan usaha memang itu diawali dengan adanya ini ya kesadaran berkoperasi ini nih ya. Kalau setiap anggotanya menyadari ya bahwa koperasi ini bisa membantu ya, membantu tidak cuma anggota tapi bisa juga berdampak bagi masyarakat. Nah, ini juga mempengaruhi koperasi itu bisa berkembang atau tidak ya. Nih, tapi yang menjadi masalah ada juga bahwa sekarang orang mungkin join ke koperasi itu motivasinya untuk mendapatkan keuntungan juga ya. Tidak ada kesadaran, jadi cuma ada yang mungkin cuma karena ikut-ikutan doang. Tapi nggak tahu tuh ya koperasi itu seperti apa, tujuannya seperti apa ya. Nah, makanya kalau dalam koperasi perlu yang namanya ada kesadaran dari si anggotanya ya. Ketika memutuskan untuk menjadi anggota sebuah koperasi atau misalkan mau mendirikan koperasi harus punya kesadaran bahwa harus ada tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nih. Lalu mengenai pengetahuan dan keterampilan pengurus, nah ini juga mempengaruhi ya pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam mengelola koperasi tersebut ya sejauh mana. Artinya setiap anggota ini harus terus belajar. Nih, pengetahuan ini belajar bagaimana cara mengembangkan koperasi tersebut ya dengan keterampilan-keterampilannya juga yang perlu di upgrade nih. Contoh sekarang zaman era sudah mulai digital. Nah, koperasi juga sudah mulai harusnya juga bergerak ke arah sana tuh ya menggunakan information technology ya. Kalau dulu mungkin jualannya offline, nah sekarang bisa jual ada online-nya. Nah, itu salah satu pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh para anggota supaya si koperasi ini menjadi berkembang ya. Modal juga ini menjadi salah satu faktor nih ya. Modal ini bisa didapat dari anggota kan kemarin kan, bisa juga dari pinjaman bank ya. Nah, ini juga artinya harus bisa mengelola modal dengan baik ya. Dan di dalamnya juga termasuk peran pemerintah nih. Kenapa? Karena kan salah satu penopang perekonomian itu adalah koperasi dan itu harus ada peran pemerintah tuh di situnya tuh ya. Bagaimana membantu koperasi ini berkembang, bagaimana membantu koperasi ini bisa bersaing dengan badan usaha yang lain ya. Benar-benar menjadi solusi lah bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan berkoperasi ya. Ya, ini sangat mempengaruhi ya. Tapi tantangannya banyak nggak? Banyak. Kesulitannya banyak nggak? Banyak ya, karena saingan kan banyak ya. Jadi ya pasti eh, benar-benar harus bersaing eh, dengan badan usaha milik swasta, badan usaha milik asing kan, dan bersaing juga dengan badan usaha milik negara yang sama-sama mungkin produksi barang dan jasa gitu kan, sama-sama pengen mendapat keuntungan juga, ya sama-sama istilahnya harus ada promosinya, harus ada marketingnya semua. Nah, ini juga memang menjadi tantangan tersendiri untuk koperasi. Ya, oke, berikutnya lalu ada beberapa usaha untuk mengembangkan koperasi yang pasti nih, ini biasanya peran pemerintah nih dilakukan oleh pemerintah ya melalui Menteri Koperasi itu. Nih, memberikan penyuluhan tentang koperasi. Nah, ini penyuluhan itu informasi
edukatif ya, edukasi kepada masyarakat tentang koperasi itu apa. Karena saya yakin juga banyak di antara masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang koperasi ya. Kita tahu mungkin awalnya paling paling tahu lihat di jalan gitu, misalkan lagi berangkat kemana gitu, gimana ngeliat ada tulisan koperasi apa gitu, koperasi apa, koperasi itu apa sih. Nah, ini salah satunya memberikan penyuluhan nih kepada masyarakat ya mengenai koperasi sebagai badan usaha yang mungkin saja itu bisa dijadikan sebuah pilihan, sebuah alternatif bagi masyarakat untuk eh, mendapatkan keuntungan lah ya dan saling membantu sesama masyarakat nih penyuluhan. Lalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus. Ada pelatihannya nih biasanya kalau misalkan anggota koperasi itu biasanya tiap ya bisa tiap bulan, tiap beberapa periode satu kali lah ya. Itu ada kayak ininya lah ya, pelatihannya gitu ya untuk para anggota bagaimana mengelola koperasi dengan baik, bagaimana mungkin cara mempromosikan produk koperasi, bagaimana cara koperasi menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, ini ada tuh biasanya tuh ya untuk para pengurus. Lalu selain itu juga meningkatkan modal koperasi biar usahanya semakin berkembang. Artinya mungkin dengan modal yang lebih besar bisa memperluas misalkan produknya jadi lebih banyak gitu kan. Modalnya pun bisa lebih eh, besar dan keuntungannya pun lebih besar. Nah, ini ya. Jadi ada usaha, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi dan bagaimana usaha untuk mengembangkan koperasi itu sendiri. Ya, termasuk kamu sekolah nih, di sekolah diajarin, dikasih tahu kan tentang koperasi. Ini salah satunya bentuk edukasi kepada masyarakat. Ya, kalau kamu kan di sekolah nih, berarti melalui guru kamu. Ya, nah ini ternyata ada badan usaha lain selain badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, milik daerah, milik asing, ada juga koperasi ternyata yang sangat membantu terutama bagi kalangan menengah ke bawah ya. Nih, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, sekarang kan udah tahu ya koperasi itu apa ya. Minimal udah tahu lah. Nah, berikutnya termasuk di sekolah juga ya. Di sekolah juga, di tiap sekolah itu pasti ada yang namanya koperasi. Karena itu memang salah satu tujuan mengedukasi ya, mengedukasi para siswa dan memperkenalkan dengan yang namanya koperasi. Gitu ya. Jadi di sekolah ada nggak? Ada ya. Kalau di sekolah kita ya memang mungkin kurang maksimal lah ya istilahnya koperasinya kurang kurang maksimal lah bisa dibilang ya karena kadang nggak ada gitu ya, bahkan baru direncanakan benar-benar bagus kan 2 tahun lalu tuh sebelum corona itulah ya. Tapi di sekolah nih, oh, nah ini ya di sekolah ini memang diakui juga oleh pemerintah nih ya, memang koperasi sekolah ini memang harus ada di tiap sekolah karena itu memang didirikan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah sendiri yang menunjuk langsung setiap sekolah harus ya, harus ada koperasi. Karena salah satu bentuk tadi ya, bentuk edukasi kepada masyarakat, kepada kalian juga sebagai siswa ya. Lalu kalau di sekolah ya, koperasi sekolah anggotanya tersebut eh, keanggotaannya akan berakhir ya ketika ya udah lulus atau keluar dari sekolah tersebut. Jadi siapa saja anggota koperasi sekolah ya boleh selama kalian masih sekolah di sekolah tersebut bisa jadi anggota koperasi tersebut, boleh ya, boleh terlibat aktif juga ya. Lalu penyelenggaraan koperasi di sekolah disesuaikan dengan jam pelajaran. Iya, biasanya nih ya. Kalau dulu kalau di tempat sekolah saya jam operasionalnya pada saat break time, pada saat makan siang, pada saat pulang sekolah tuh. Karena yang mengelolanya kan kalian semua nih, para siswa-siswa semua yang ditunjuk, ya, yang dipilih, yang ditunjuk, dan memang memiliki jiwa
eh, koperasi, pengen tahu belajar koperasi. Nah, jadi biasanya itu bukannya pas break time, lalu pas juga makan siang, sama pas pulang sekolah tuh biasanya ya. Lalu ada juga nih, dengan adanya koperasi sekolah, ya kalian para siswa setidaknya itu belajar untuk mengembangkan diri ya dari hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha ya, termasuk di dalamnya jiwa entrepreneurship juga ada di situ dibentuk ya. Terutama ada ini kalau di sini kan makhluk intelektual nih, maksudnya menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan memiliki hubungan sosial yang baik. Nah, ini nih ya. Nih. Jadi kamu belajar langsung praktek tuh harusnya, memang belajar koperasi nih sekarang nih. Nah, langsung kita praktek sebenarnya harusnya. Ada proyeknya langsung dikelola oleh kalian sendiri ya. Nah, jika memungkinkan anggota dan pengurus koperasi sekolah adalah siswa itu sendiri, iya ya. Harusnya sih memang harus kalian semua anggotanya. Pengurus juga sama ya. Tapi biasanya kan ya terbentur dengan jadwal belajar ya, kan nggak mungkin juga kamu keluar dari kelas kan cuman nungguin koperasinya istilahnya gitu kan. Itu kan jadi malah mengganggu jam belajar, nggak boleh juga ya jika memungkinkan. Tapi biasanya setidaknya ketika yaitu waktu istirahat ya, break time, lunch time, sama pulang sekolah tuh biasanya tuh ya. Ini tentang koperasi sekolah. Biasanya kalau koperasi sekolah ini lebih ke eh, kebutuhan kalian lah ya selama di sekolah lah, misalkan stationery gitu ya, alat-alat tulis, terus bisa juga biasanya makanan-makanan ringan tuh biasanya ya, banyak lah produk-produknya gitu kan. Jarang kalau misalkan dia simpan pinjam ya, karena itu kan berhubungan sama mengelola keuangan tuh kalau simpan pinjam ya. Jadi biasanya jarang ada. Walaupun mungkin dulu juga saya sempet ada juga pernah waktu zaman saya itu ada nabung di koperasi. Setiap siswa bisa nabung di koperasi dengan keuntungan tertentu tuh ya. Tapi rata-rata koperasi sekolah itu ya untuk kebutuhan kalian lah selama di sekolah ya. Itu stationery, alat tulis, makanan-makanan ringan dan sebagainya lah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu kalau saya misalkan ya nggak bawa pena, nggak bawa pensil gitu ya, atau lupa, atau mau beli buku ya tinggal ke koperasi gitu, atau butuh butuh misalkan kertas lipat, atau misalkan butuh fotokopi, ya udah tinggal ke koperasi sekolah aja gitu. Nah itu biasanya kegiatan di koperasi sekolah ya. Nah ini memang saya masih berpikir lah ya bagaimana cara eh, mengaplikasikan koperasi sekolah ini di zaman sekarang. Ya paling mudah sih mungkin online ya. Tapi kalau ini by online juga agak repot ya. Karena kan ini untuk kebutuhan sekolah nih. Kalau online kalian ngurusnya juga sekolah juga kan. Ya paling after school. Nah, tapi ya nanti kita coba lah ya. Kita coba usahakan kalau masih ada sempat waktu coba sambil saya pikirkan ya. Karena dari 2 tahun lalu ya itu sudah jadi, konsepnya udah jadi, tinggal jalan keburu corona. Kalau enggak ya sampai hari ini udah ada tuh koperasinya ya, lebih oke. Oke, itu mengenai ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan koperasi, usaha pengembangan koperasi sama ciri-ciri koperasi sekolah ya. Maksudnya ini yang memang pemerintah juga mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki yang namanya koperasi. Nah, ini topik berikutnya nih mengenai sisa hasil usaha atau yang disebut SHU. Dalam koperasi ada yang disebut SHU atau sisa hasil usaha. Nah, SHU ini dari mana nih? Ya, SHU ini adalah keuntungan yang diberikan kepada anggota, ya. Tapi nih, di sini kan bisa tulis nih penjelasannya nih. SHU adalah surplus hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku. Nih, ada keterangan di sini 1 tahun buku ya. Artinya dalam 1 tahun perhitungan keuangannya
setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Nah, nih ada kalimat, bukan kalimat, ada kata surplus di sini nih. Surplus itu artinya pendapatan lebih besar dibandingkan beban usaha. Atau bisa juga dikatakan si SHU ini adalah lebih keuntungan yang didapatkan koperasi. Surplus nih. Jadi kalau mendengar kata surplus, berarti ini kan ada pengeluaran. Ini juga ada beban dan ada pendapatan. Nih, kalau yang dikatakan surplus itu berarti pendapatan lebih besar dibanding beban. Nah, ini surplus nih. Jadi pendapatan koperasi misalkan 10 juta. Beban yang dikeluarkan 2 juta. Nah, berarti ada selisih 8 juta kan, lebih 8 juta kan. Nah, itu dikatakan surplus. Tapi ada kebalikannya dari surplus, namanya defisit. Kalau defisit kebalikannya, pendapatannya lebih kecil dibandingkan beban yang dikeluarkan. Contohnya tadi, pendapatan koperasi misalkan 2 juta. Beban yang dikeluarkan, beban operasional koperasi yang dikeluarkan misalkan 10 juta. Nah, berarti si koperasi ini mengalami yang namanya defisit. Defisit. Karena pendapatannya lebih kecil dibanding beban usaha yang dikeluarkan. Nah, kalau surplus, nih, berarti pendapatannya lebih besar dibanding beban. Dan kelebihannya tadi itu, nah ini yang dijadikan SHU nih, yang dibagi-bagi kepada anggota. Ya, pertanyaannya kalau misalkan ini kan surplus nih SHU nih, berarti kan keuntungan yang dibagi-bagi kepada anggota. Kalau misalkan defisit gimana? Kalau koperasi mengalami defisit, atau gampangnya istilahnya rugi lah, mengalami kerugian gitu. Kalau ini kan untung nih, mendapatkan keuntungan nih surplus ini kan. Kalau defisit mengalami kerugian. Gimana kalau kerugian? Nah, kerugian yang diterima atau yang dia dapatkan itu dibayar atau diambil nanti dari ada yang namanya dana cadangan. Yang waktu itu saya jelaskan, dana cadangan itu disisihkan tuh untuk jaga-jaga kalau misalkan ternyata koperasi mengalami kerugian atau defisit. Ya, gitu. Atau kalau misalkan dana cadangannya pun habis, gimana dong? Nah, setiap anggota harus melunasi sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati. Nah, gitu ya. Jadi ini SHU ini adalah keuntungan atau surplus istilahnya ya dari pendapatan yang lebih besar dari beban. Nah, ini ya pengertian SHU sendiri, sisa hasil usaha itu memang dari pendapatannya lebih besar dibanding beban. Nah, setiap surplus yang dihasilkan ya tiap periode tadi harus disisihkan dulu yang tadi saya bilang untuk dana cadangan. Ada yang namanya dana cadangan. Istilahnya buat jaga-jaga nih. Si dana cadangan ini buat jaga-jaga kalau misalkan nanti di buku periode berikutnya ya setelah dihitung takutnya mengalami tidak surplus tadi tapi mengalami defisit. Artinya pendapatannya lebih kecil dibanding beban. Nah, ini nanti diambil dari dana cadangan. Si nilai defisitnya tadi. Kurangnya berapa untuk menutupi itu kan? Nah, setelah disisihkan untuk dana cadangan, nah biasanya tergantung ya dana cadangan ini setiap koperasi menentukan di awal di rapat anggota itu beda-beda, tapi rata-rata itu dana cadangan itu disisihkan sekitar 40% dari si hasil usaha koperasi tersebut. Contoh misalkan SHU koperasi tersebut 100 juta nih misalkan dalam 1 tahun. Nah, disisihkan dulu sebelum dibagi-bagi kepada anggota, disisihkan dulu tuh 40% dari 100 juta, 40 juta tuh berarti kan. 40 jutanya disisihkan dulu untuk dana cadangan. Karena untuk jaga-jaga takutnya nanti di tahun periode berikutnya mengalami defisit, tapi minimal kita sudah ada dana yang sudah disisihkan. Nah, ini ya. Nah, baru setelah itu
dibagikanlah atau digunakanlah untuk anggota ya. Nih, anggota sebanding dan transaksi usaha yang dilakukan. Jadi nanti dibaginya anggota ini dapat SHU berdasarkan jumlah transaksi usaha yang dilakukan oleh si anggota tersebut selama 1 tahun di koperasi, belanjanya berapa banyak atau melakukan pinjaman berapa banyak. Nah, ini dihitung nih ya. Lalu juga disesuaikan dengan modal yang dimiliki koperasi ya. Makanya kalau si anggota memiliki modal lebih banyak, berarti kemungkinan untuk mendapatkan sisa hasil usahanya pun lebih banyak dibanding yang modalnya lebih kecil, ya. Lalu juga nih digunakan juga untuk bayar bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan, ya. Ini juga sama nih, harus ada perhitungannya, ya. Contoh misalkan kalau dia lembur, ada hitungan lembur, atau misalkan atau penyesuaian upah atau gaji, nah itu harus disesuaikan dari dana cadangan ini juga digunakan ya. Lalu digunakan juga untuk dana pembangunan, istilahnya itu dana pembangunan nih, ya. Atau misalkan bayar utang nih, kalau misalkan ada utang ya, kan misalkan modalnya pinjam dari bank, berarti kan harus dicicil tuh, harus dibayar. Nah, dibayar dari SHU tersebut, ya. Lalu bayar-bayar kewajiban lainnya yang ditetapkan di dalam namanya anggaran dasar yang ditetapkan di rapat anggota. Nah, ini jadi digunakannya untuk sebetulnya ya inti utamanya selain untuk nanti diberikan kepada anggota ya berdasarkan transaksi usaha si anggota tersebut di koperasi dan modal yang dimiliki anggota tersebut di koperasi, ya digunakan juga untuk kegiatan operasional koperasi ya. Nih. Nah, ini jika hasil usaha defisit, yang tadi ya sudah dijelaskan ya, koperasi dapat menggunakan dana cadangan berdasarkan rapat anggota. Jika cadangannya pun ternyata tidak cukup juga, ya, defisit diakumulasikan dan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya, ya. Artinya kalau misalkan mengalami defisit kayak tadi nih, udah ditutupin pakai eh, dana cadangan, nah itu jadinya kayak dianggap tahun depan istilahnya harus diganti tuh. Harus omsetnya lebih besar buat nutup yang tahun ini. Harus surplusnya 2 kali lipat dibanding yang tahun ini. Nah, istilahnya gitu tuh, ya. Nih, jika defisit hasil usaha, nih, koperasi simpan pinjam wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi. Nah, ini kalau bentuknya simpan pinjam yang tadi, ya, si anggotanya wajib setor lagi tuh dananya lagi buat modal koperasi. Setiap anggota wajib ya. Terus koperasi harus menyisihkan surplus hasil usaha untuk dana cadangan paling sedikit. Oh, di sini 20% nih, ya. Paling sedikit 20%, tapi saya tadi bilang rata-rata 40% ya. Karena untuk jaga-jaga itu takutnya mengalami defisit ya. Nah, ini kan paling sedikit 20%, tapi rata-rata itu 40% disisihkan dulu. Nah, oke, lagi. SHU, sisa hasil koperasi terdiri dari sisa hasil usaha atas jasa modal. Ya, ada dua nih nanti yang dihitung nih. Berdasarkan jasa modal. Nih. Lalu berdasarkan jasa usaha. Nah, kalau jasa modal dibagikan itu berdasarkan modal si anggota tersebut. Seberapa banyak modal anggota tersebut. Ya. Kalau jasa usaha berarti diberikan berdasarkan pembelanjaan atau peminjaman si anggota di koperasi tersebut ya. Nanti saya kasih contohnya ya, intinya itu ya penjelasan mengenai jasa modal dan jasa usaha. Nah, prinsip-prinsip pembagian SHU ya, SHU bersumber dari anggota ya jelas lah ya. Semua kan modalnya dari anggota, pasti SHU-nya juga dari anggota lah ya, sebanding dengan modal nih. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki, yang tadi saya bilang. Yang modalnya besar, yang modalnya kecil pasti dapat SHU-nya berbeda.
ya, karena harus adil, ya. Nah, ini dari anggota sendiri nih, dari jasa modal, dari transaksi, dari modal, tapi dari transaksi usaha juga di koperasi, ya, pembelanjaan di koperasi. Kemarin kan saya bilang anggota juga wajib belanja di koperasinya, harus beli di koperasinya, ya. Nah, pembagian SAU dilakukan secara transparan. Nah, transparan itu artinya terbuka, jelas, tertulis sesuai dengan yang sudah disepakati. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, nggak ada yang merasa kok saya lebih kecil ya, kok saya kayaknya eh, nggak sesuai. Nah, tidak boleh. Ini harus dilakukan secara transparan karena nanti setiap anggota bisa menghitung sendiri berapa dan disesuaikan benar nggak yang diberikan koperasi itu misalkan sekian gitu. Nanti itu bisa dihitung sendiri. SAU anggota dibayar secara tunai. Nih, tapi kayaknya kalau sekarang ya nggak susah juga ya kalau tunai ya. Repot ya. Mungkin sekarang mah udah bisa transfer lah, minimal ya transfer lah ya. Kalau tunai mah repot lah kalau misalkan dapat SAU-nya kamu misalkan 10 juta gitu, masa kasih tunai? Ya walaupun kan cuman eh, 10 juta, tapi kayaknya sih sekarang udah mulai nggak cuma tunai aja, tapi bisa diberikan secara bisa berbentuk transfer dan sebagainya. Yang penting ada bukti transfernya ya, bukti penerimaan dan bukti transfernya. Ini mah lebih fleksibel lah ya untuk pembayaran SHU-nya ya kepada anggota, nggak harus tunai. Oke, itu prinsip-prinsip pembagian SHU. Nah, sekarang kita masuk nih. Gimana sih cara menghitung dan contoh soalnya menghitung sisa hasil usaha koperasi, ya. Nah, dari penjelasan tadi, jadi SHU itu terdiri dari jasa modal anggota, lalu juga ada dari jasa usaha anggota nih, dari jasa modal dan dari jasa usaha nih, ya yang atas ini nih. Ada dua yang dihitung, nih ya, ini kan. Nah, dari jasa usaha sama jasa modal. Kalau jasa modal, ini kan perhitungannya nih, ini rumusnya nih, ya. Kalau jasa modal nih, bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di koperasi. Berarti ini berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib si anggota koperasi tersebut. Ya, kan setiap anggota waktu daftar, waktu pertama kali harus menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan sukarela nggak dihitung sebagai perhitungan SHU, tapi hanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini cara rumusnya nanti kita coba bareng-bareng ya. Jadi simpanan anggota yang bersangkutan ya, simpanan pokok, simpanan wajib si anggota tersebut dibagi total simpanan seluruh anggota. Kalau misalkan anggotanya ada 20, berarti jumlah tuh semua 20 dikali semua simpanan yang ada di koperasi anggota tersebut berapa. Baru dikali sisa hasil usahanya, baru dikali juga berapa persentase untuk jasa modalnya yang sudah ditetapkan oleh koperasi. Lalu yang kedua, kalau jasa usaha, ini diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi. Ya, jadi semakin si anggota ini kalau semakin sering beli di koperasi, semakin banyak pembelian dia di koperasi, jasa usahanya untuk perhitungan SHU-nya itu juga lebih besar. Nah, cara menghitungnya ini nih rumusnya nih. Ya, nanti kita coba satu-satu. Pembelian anggota bersangkutan, si anggota tersebut ya, dibagi total omset seluruh penjualan koperasi selama 1 tahun tadi tuh. Ya, baru dikalikan sisa hasil usaha untuk jasa penjualannya berapa persen sesuai yang sudah disepakati di rapat anggota. Ya, karena kan SHU itu sendiri kayak tadi disisihkan dulu berarti untuk dana cadangan 40%. Terus nanti mungkin saja sih jasa modalnya mungkin 20% gitu disisihkan. Mungkin nanti jasa penjualannya 30% gitu. Itu berarti kan udah 90% kan SHU-nya tuh. 10%-nya mungkin untuk biaya lain-lain dan sebagainya. Nah, itu disisihkan semua. Lalu ada jasa pinjaman ya, sama juga nih sebagai balas jasa karena melakukan pinjaman di koperasi si anggota itu
melakukan pinjaman. Kalau koperasinya bentuknya simpan pinjam, ya artinya minjam dana tuh, berarti dia dihitung berdasarkan berapa sering dia melakukan pinjaman di koperasi. Itu juga mempengaruhi jumlah sisa hasil usaha yang akan diterima si anggota. Nah, jadi sebetulnya rumusnya ya sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota tuh ya ini dari jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota tersebut. Nah, kita coba ke contoh soalnya ya. Contoh case-nya seperti ini nih. Nah, ini nih contohnya ya. Di situ ada data. Nah, di sini ada data contohnya ya, contoh soalnya ya, kayak gini nih. Ini di akhir tahun 2015 ya, Koperasi Sembada namanya nih, ya, nama usahanya kok badan usahanya Koperasi Sembada nih. Nah, di tahun 2015 tersebut, Koperasi Sembada itu memiliki atau mendapatkan sisa hasil usaha nih sebesar 180 juta. Ya, selama 1 tahun berjalan tuh selama 2015 dihitung ya SHU tadi tuh berarti dari surplus setelah dikurangi beban-beban dia mengalami surplus artinya pendapatannya lebih besar dibanding beban. Nah, pendapatan yang diterima ya setelah dikurangi beban itu sebesar 180 juta. Nah, simpanan pokok ya semua anggota nih berarti nih. Simpanan anggota ya, simpanan pokok yang diberikan oleh anggota di tahun itu 10 juta. Dan simpanan wajib anggota ya di tahun itu sebesar 390 juta ya. Nih, kalau wajib berarti kan wajib ya yang harus diberikan tuh. Kalau pokok ya dia harus yang tiap bulan. Lalu nah, selama tahun 2015 si koperasi ini ternyata omset penjualannya ya sebesar 200 juta. Nah, jadi melakukan kegiatan usahanya selama 1 tahun, dia dapat omset penjualan sebesar 200 juta. Nah, ini di awal tahun di rapat anggota sudah ditetapkan untuk jasa modalnya 20%, untuk jasa anggotanya 30% dari SHU-nya yang akan diterima oleh si anggota, ya. Nah, berarti nih di sini ada pertanyaan lagi berikutnya. Jika Pak Hafiz nih seorang anggota koperasi tersebut nih, dia simpanan pokoknya 200.000. Ya, di koperasi tersebut dia punya simpanan pokoknya 200.000. Simpanan wajibnya 8.800.000. Dan di tahun itu, di tahun 2015, Pak Hafiz ini dia berbelanja di koperasi sebanyak 2.500.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa SHU atau sisa bagian usaha yang akan diterima Pak Hafiz kan? Dia anggota, dia punya simpanan pokok, simpanan wajib, dia juga belanja di koperasi. Ketika di akhir tahun, dia mendapatkan SHU-nya berapa besar, berapa banyak keuntungan yang diterima sebagai anggota koperasi. Nah, gimana cara hitungnya? Nah, kita hitung bareng-bareng. Yang pertama adalah, bentar saya hapus dulu ya. Yang harus dilakukan tadi, kembali ke sini. Kita hitung yang pertama jasa modal anggota dulu. Ya, karena sisa hasil usaha kan dari sini ya. Nih, nanti dijumlahkan jasa usaha anggota ditambah jasa modal anggota. Nah, berarti kita hitung dulu jasa usaha anggotanya dulu. Nih. Jasa modal anggota dulu yang kita hitung. Nih, ya. Gimana cara hitungnya? Berarti nih, simpanan pokok yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU untuk jasa modal. Nah, berarti kita hitung ya. Rumusnya JMA, singkat aja JMA ya. Saya tulis dulu sini ya.
Saya tulis aja, ketik aja kali ya, biar lebih gampang. Teks. Nih, simpanan anggota dibagi total seluruh total simpanan koperasi dikali SHU jasa modal. Nah ini ya, saya catat dulu. Kita hitung yang pertama dulu ya. Nah, kita hitung dulu jasa modal ya. Nih. Nah, kita lihat di sini. Berapa besar simpanan anggota koperasinya? Si anggota koperasi ini, Pak Hafiz ini, berapa besar simpanan yang dia miliki di koperasi? Berarti simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Nah, baru dibagi total simpanan koperasi dikali SHU-nya jasa modal. Ini ya. Nah, kita lihat berapa simpanan pokoknya. Nih, lihat simpanan pokok Pak Hafiz berapa nih? 200.000 berarti kan. 200.000 ditambah simpanan wajib 8.800.000. Nah, dibagi total simpanan koperasi berapa? Lihat sini. Sama nih, total simpanan koperasi ini simpanan pokok koperasi ditambah simpanan wajib koperasi yang ini nih. Nih, yang ini nih. Berapa simpanan pokok dan simpanan wajibnya yang dimiliki oleh koperasi? Berarti di sini 10 juta ditambah tuh berapa tuh simpanan wajibnya? 390 juta. Nah, dikali SHU jasa modal. Nih, jasa modalnya 20%. Kamu lihat di situ jasa modalnya 20, berarti kali 20%. Kasih kurung lagi lah ya. 20% dikali sisa hasil usahanya berapa? 180 juta. Nah, berapakah hasilnya? Nih, lihat. 200.000 tambah 880.000 berapa? 9 juta kan? 9 juta dibagi 10 juta tambah 390 juta. 400 juta. Nah, dikali. Nah, berapa tuh? 20% dari 180 juta. 10%-nya 18 juta. 20%-nya berarti 36 juta. Nah, berapa hasilnya? 9 juta dibagi 400.000. 9 juta. 9 juta dibagi 400 juta dikali 36 juta. Hasilnya berapa nih? Pakai kalkulator. Kita hitung pakai kalkulator. Mana nih kalkulatornya? Nih. Nggak mau geser kalkulatornya. Oke. Nih ya. Setelah dihitung, nah, kalian bisa sambil hitung juga ya. Siapa tahu saya salah hitung nih. Hasilnya itu 810.000.
rupiah. Ini dari si jasa modalnya ya. Jasa modalnya 810.000. Nah, di berikutnya adalah ah, ini nggak mau di-close lagi sekarang kalkulatornya. BT. Mau. Nah, kelihatan nggak sih? Buram. Saya copy aja dulu ya. Biar nggak bingung. Biar nggak buram. Saya copy aja ke sini ya. Copy ke whiteboard aja lah ya. Tapi nanti susah lihat layarnya. Nah, lagi dulu aja ya. Nih. Nah, kelihatan lah ya. Sini ya. Nah, jadi kita baru menghitung jasa modalnya nih. 20%. Jadi cara menghitung yang pertama dari jasa modalnya adalah simpanan anggota ya di sini Pak Hafiz nih ya dibagi total simpanan koperasi dikali SHU jasa modalnya. Lalu kita lihat nih simpanan anggota ini dari mana aja. Simpanan anggota ini berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya nih. Simpanan pokoknya dan simpanan wajib. Kalau total simpanan koperasi juga sama. Total simpanan pokok ditambah total simpanan wajib koperasi. Ya. Nah, baru kita hitung. Simpanan anggota berapa nih? Pak Hafiz punya 200.000 nih sebagai simpanan pokok. Ditambah simpanan wajibnya 8.800.000 ya, berarti 9 juta nih. Lalu, nah, simpanan koperasi ada berapa? Simpanan pokoknya 10 juta, simpanan wajibnya 390 juta. Jadi 10 juta ditambah 390 juta, hasilnya 400 juta. Lalu dikali sisa hasil SHU jasa modalnya. Di sini sudah ditetapkan 20% dari SHU, berarti 20% dikali 180 juta nih. Ya, 20%-nya jasa modal dikali SHU-nya 180 juta. Hasilnya 36 juta. Nah, tinggal dihitung. Ya, simpanan anggota dibagi simpanan koperasi dikali SHU jasa modal. Di sini 9 juta dibagi 400 juta dikali 36 juta. Hasilnya 810.000. Tapi ini masih menghitung jasa modal. Kita harus hitung lagi satu lagi. Jasa anggota kan? Jasa anggotanya yang ini nih. Berdasarkan penjualan nih, pembelian anggota bersangkutan, berarti kita hitung lagi satunya lagi ya. Nah, hitung dulu nih, kita tulis dulu ya, pembelian anggota dibagi total omset dibagi total omset dikali SHU jasa anggota atau penjualan anggota. Karena dia penjualan ya, berarti ini kasih jasa anggota penjualan atau jasa penjualan. Nah, coba kita masukkan lagi ke sini. Nah, nggak apa-apa ya, agar ada berantakan ya. Nanti kita dicoba lagi ya pertemuan berikutnya ya. Nah, ini untuk menghitung jasa anggotanya ya. Nih, berarti kita sudah dapat. Kita masukkan pembelian anggotanya berapa di situ? Pak Hafiz
melakukan pembelian di koperasi seberapa nih? Sebanyak 2.500.000 kan? Berarti kita hitung 2.500.000 dibagi total omset koperasi berapa? Nih, penjualan koperasi nih. Penjualan koperasi 200 juta. Berarti tinggal kita masukkan 200 juta dikali SHU jasa penjualan. Nah, jasa penjualannya berapa nih? Jasa anggotanya 30%. 30% dikali penjualannya berapa tadi? Penjualannya ini 30% kali SHU 180 juta. SHU-nya 180 juta kan? Nah, hitung lagi. 2.500.000 dibagi 200 juta dikali berapa? 30% dari 180 juta. 10 tadi 20%-nya 36 juta. Berarti tambah 10% lagi 18. Berarti 54 juta. Nah, ini nggak usah lah, nggak usah pakai kurung ya. 30% dari 180 juta itu 54 juta. Nah, tinggal dihitung. Berapa nih? Pakai kalkulator. 2.500.000 dibagi 200 juta dikali 54 juta. Nah, kita sambil ngitung ya. 2.500.000 dibagi 200 juta kali 54 juta. Hasilnya 675.000. Nah, ketemu nih 675.000. Berarti SHU yang diterimanya berapa? SHU habis. Tadi jasa modal ditambah jasa anggota. Hasilnya jasa modalnya 810.000 ditambah 675.000 sama dengan 1.485.000. Nah, nih jadi SHU yang diterima oleh Bapak Hafiz adalah senilai atau sebesar nih yang C 1.485.000. Nih, gitu. Jadi cara menghitung sisa hasil usahanya seperti ini, ya. Gitu. Ada tanya dulu nggak sampai sini? Ntar saya save dulu aja kali ya. Save dulu. Nah, gitu. Saya save dulu ya, biar bisa di-share. Nah, beginilah cara menghitung SHU koperasi. Dulu. Cara kembali. Oh ini. Nih. Kok nggak mau dia? Nggak bisa. Nih,
Nggak mau kembali dia. Oke lah ya. Tar, tar, tar. Oh ini nih PNG. Jadi itu contoh bagaimana menghitung sisa hasil usaha koperasi. Ya, dari jasa modal yang dihitung, modal yang dimiliki oleh si anggota, lalu ditambah pembelian ya, pembelian dari si anggota tersebut di koperasi, lalu dijumlahkan. Nah, kurang lebih begitulah ya. Nah, nanti paling di pertemuan selanjutnya saya kasih contoh soalnya lagi ya. Ini kan baru satu nih. Masih berantakan juga kan nih tulisannya, takut kalian masih bingung ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya kasih contoh lagi cara menghitung sisa hasil usaha koperasi. Kurang lebih seperti apa gitu ya. Ini kan yang tadi nih, tapi kan masih berantakan nih. Tulisannya masih berantakan ya. Nanti saya coba rapihin biar kalian lebih paham. Ini kan tulisan di sini, lah, tulisan di sini ya. Kacau nih, bingung nanti ya. Gitu ya. Ada yang tanya dulu sampai sini tentang sisa hasil usaha koperasi? Ada? Jelas? Kalau enggak ya nanti pertemuan berikutnya saya kasih contoh soal lagi ya, biar lebih jelas ya. Gitu. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita sudahi saja, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, berarti ya hari Rabu. Nanti saya kasih contoh lagi soalnya mengenai sisa hasil usaha koperasi. Terima kasih semuanya, Sek Five. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you, Kak. Bye. Thank you.